Kenapa kerja Korea harus pintar? Pertama, agar paham kerja ya. Jika diperintah A bisa, diperintah B bisa ya. Tidak kok lambat, terus tidak ngerti instruksi ya, tidak ngerti. Yang kedua, agar tidak kecelakaan. Karena kerja Korea itu berhubungan dengan mesin. Kalau nggak paham mesin, nggak peka, itu bisa saja kecelakaan. Yang ketiga, agar tidak merusak mesin. Kalau nggak kecelakaan kan mesinnya yang rusak ya, pasti kena marah. Jadi itu harus butuh orang-orang pintar ya. Alah, kerja kuli saja kok harus pintar. Itu alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang hasil ujian gelombang 2 ya, ujian EPS topik gelombang 2 kemarin di tanggal 2 Agustus. Ini pengumumannya, kita klik. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jumlah lulus berapa, yang dapat nilai berapa ini. Nah, di sini setelah saya ringkas seperti ini ya untuk manufaktur, dari yang dapat nilai 100 sampai ini. Terus ini gelombang 1, ini gelombang 2. Untuk yang gelombang 1 kemarin yang lolos tahap 1 itu ada 3.630. Sedangkan ini gelombang 2 ada 4.303. Ada perbedaan karena jumlahnya naik dikit ya untuk yang gelombang 2. Nah, terus yang gelombang 1 kemarin yang lolos skill test, lolos tahap akhir itu ada 3.600. Jadi ada yang terbuang 30 orang. Ya, katanya 30 orang ini 18 itu tidak hadir, sedangkan 12 itu gagal ya, hadir tapi gagal. Mungkin karena banyak salah ya. Kuota awal adalah 7.129, sedangkan gelombang 1 sudah ada 3.600. Berarti gelombang 2 nanti kalau tidak ada tambahan kuota adalah ini 3.529. Seandainya pun ada tambahan kuota, pasti di bawah 100 lah, mungkin 50 atau berapa ya, nggak mungkin banyak. Dan jika tidak ada tambahan kuota berarti ini. Loh, angka ini dari mana? Ya, dari perbandingan peserta ya. Kalau peserta segini dengan kuota segini, maka yang gelombang 1 dapat bagian berapa, gelombang 2 berapa ya pesertanya ini. Dihitung pakai rumus perbandingan lah. Nah, kalau ternyata nggak ada pertambahan kuota, maka nanti untuk gelombang 2 adalah yang akan terbuang sekitar 700-an ya. 700-an. Jikapun ada tambahan kuota pun ya tetap di angka ini ya. Ini kan 774. Ya, anggap aja 17 sebagai tambahan kuota, berarti 700-an yang akan terbuang. Berarti lebih banyak yang terbuang daripada di gelombang 1. Itu secara teorinya seperti itu. Jadi persiapkan skill test, benar-benar dipersiapkan, jangan sampai ikut terbuang ini. Jadi KKM kemarin masih sama ya, 92,5 alias benar 37 ke atas. Untuk jasa KKM-nya 67,5 alias benar 27 ke atas. Untuk jasa ada peserta yang ujian ada 333 ini, yang lolos tahap 1 ada ini, dan kuota awal ini. Jadi kalau nggak ada tambahan kuota berarti ini yang terbuang. Kalau ternyata apa ya, mungkin dikit yang terbuang alias kayak formalitas. Tapi ingat, kalau manufaktur yang gelombang 2 ini hati-hati ya. Apakah formalitas, apakah tidak, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Terus untuk skill test nanti rencana untuk upload dokumen adalah 8 sampai 15 Agustus. Ini bagi yang punya dokumen skill, kalau nggak punya nggak apa-apa. Untuk jadwal muncul nanti, jadwal skill test muncul di tanggal 20 Agustus. Sedangkan skill testnya nanti di tanggal ini ya, 26 sampai selesai lah. Ini ada
disediakan waktu ini, mungkin intinya di 5 hari atau 4 hari selesai, ya udah itu ya. Kemungkinan masih sama ya, di lokasi Semarang, pakaian hitam putih. Untuk yang diujikan fisik, wawancara, keterampilan, untuk buta warna tidak lagi ya, karena sudah di awal. Jadi yang lolos buta warna ya, alhamdulillah, tapi ya tetap itu ya, tetap berusaha. Terus berikutnya nanti kelulusan akhir baik manufaktur maupun jasa itu adalah dijumlahkan ya, dari hasil ujian tahap pertama ditambah dengan hasil skill dan kompetensi jika punya, yang diupload ini kalau punya, kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti di ranking. Terus nanti ya seperti ini, yang terbuang berapa. Untuk yang belum lolos ya, belum lolos dapat nilai tinggi ya, tetap konsisten lah. Kalau saya sarankan tetap konsisten, ikut ujian lagi di manufaktur ya, karena ya berdasarkan kasta tertinggi kan manufaktur, terus baru jasa sama shipbuilding, yang terendah itu fishing ya. Fishing salah kemarin, salah berapa kemarin, 16 ya, bener 16 ke atas bisa lolos ya fishing, jadi terendah. Jadi kalau pengen dihargai ya pilih manufaktur ya. Jangan beralasan saya sadar kok Pak, saya ilmu saya nggak bisa kok Pak manufaktur. Itu bagi yang dapat nilai 30 ke bawah, kalau sadar silakan. Tapi kalau dapat nilai ujian 30 ke atas ya, saya sarankan tetap ambil manufaktur dan tetap belajar keras, lebih keras. Saya tidak akan bilang ujiannya mudah, tapi saya hanya akan bilang ujiannya ya itu saja ya, bukunya ya itu saja. Nah, karena saya menghargai ya, kalau saya bilang ujiannya mudah, ya buktinya yang belajar keras ya ada yang tidak lolos kan. Berarti saya tidak akan bilang mudah. Ujiannya ya itu saja, kuasai. Kalau dapat nilai 20 ke bawah ya silakan sadar diri ambil fishing ya, silakan. Kalau tidak ingin mencoba ya, itu tadi bagi orang-orang yang sadar diri ya, silakan. Tapi ingat, jangan cuma sadar diri ya, kalian harus sadar fisik ya. Di samping ilmu kalian harus sadar fisik. Kalau kamu ambil fishing, kamu kuat nggak fisiknya? Jangan sampai ya, di Korea terus kabur ilegal. Itu pesennya. Untuk yang mau ikut skill test di LPK Yanun ya, silakan ya, menghubungi komen di bawah, nanti tak kasih WhatsApp. Gitu aja ya. Nah, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.